Sudah tahu bahwa setan juga percaya Yesus. Setan juga menyembah Yesus. Tapi setan tidak pernah bertobat. Jadi kalau saudara percaya Yesus, aktif ke gereja, melayani Tuhan tapi tidak bertobat, namanya setan kedua. Nah, jadi ingat saudara, untuk percaya Yesus, setan juga percaya. Untuk menyembah Yesus, setan juga menyembah. Dan apa yang terjadi? Yesus berkata, keluar dan pindah ke babi. Lu sudah tahu bahwa setiap kasus kerasukan pasti ada penyebabnya. Lu sudah tahu kalau terjadi kasus kerasukan berulang-ulang di atas 7 kali, setelah itu 8 kali, 9 kali akan masuk ke dampak kejiwaan. Makanya sering kerasukan berulang-ulang di atas 7 kali, dia akan mengalami paranoid, kejiwaan, bahkan pengambil alihan. Apa saudara? Apa saudara? Pengambil alihan. Apa arti pengambil alihan? Pada waktu maka roh manusia dibuat tertidur di alam mimpi. Nah, disitulah akan terjadi namanya penekanan kecil. Nah, ini yang bisa mengakibatkan dampak kejiwaan kalau kasus kerasukan berulang-ulang di atas 7 kali. Nah, makanya kalau orang sampai kerasukan berulang sampai di atas 7 kali, akan masuk ke namanya sering halusinasi. Bahkan ada namanya paranoid. Bahkan akan mengalami depresi bahkan. Karena dan orang tidur di alam mimpi merasa dibawa ke alam lain, kerajaan, hutan, atau kampung. Dan pasti ada penyebabnya, ada pemicunya, dan ada mengawalinya. Tidak tiba-tiba langsung kerasukan. Yang pertama, nah ini saudara, bukan. Kalau orang mempercayai maka orang tersebut akan paling mudah untuk dirasuk. Makanya orang yang sering mimpi ketemu arwah-arwah yang sudah mati, itu paling mudah untuk dirasuk. Jelas saudara? Nah, makanya rata-rata itu seringnya ada di kuburan. Nah, tidak ada orang bertapa di diskotik bertapa. Tidak ada. Rata-rata orang bertapa minta sesuatu ke kuasa gelap selalu berhubungan dengan kuburan. Nah, dan itu adalah pemicu awal kasus kerasukan. Nah, yang kedua, orang yang takut setan itu paling mudah dirasuk. Jadi orang yang takut setan itu paling mudah dirasuk. Sudah perhatiin? Rata-rata orang yang baru sadar pada waktu kerasukan menunjukkan wajah ketakutan. Makanya orang yang takut setan ketemu setan. Nah, orang yang takut setan ketemu setan. Tidak ketemu setan. Kenapa? Setannya tahu, ditakuti pun percuma. Jadi orang yang takut setan pasti nanti bakal ketemu setan. Makanya kasus kerasukan itu misalnya di toilet. Wah, udah takut dia ke toilet. Tiba-tiba ada penampakan. Dia gini. Langsung tek. Kerasukan. Pertama syok takut, roh setan pasti ketemu setan. Jelas saudara? Nah, dan kamu bukan setannya sendiri. Nah, yang ketiga, orang yang suka menyendiri. Nah, hati-hati itu. Nah, makanya rata-rata orang suka menyendiri di gua, di hutan. Nah, atau teman suka makan sendiri
kemana-mana sendiri, lama-lama bicara sendiri. Nah, makanya orang yang suka mengasingkan diri tidak itu paling mudah dirasuk. Jelas saudara? Jelas paling mudah saudara? Jadi semua kasus ada pemicunya yang mengawalinya. Tidak tiba-tiba habis sadar ditanyai. Salah satu yang saya khotbahkan pasti ada. Nah, ketiga, suka menyendiri. Yang keempat, orang yang suka ngalamun, pikiran kosong, halusinasi. Nah, itu paling mudah dirasuk. Jelas saudara? Nah, makanya saudara, orang yang stres depresi bisa mengarah ke kerasukan. Jelas? Jelas? Nah, yang keempat, ingat saudara, jadi kalau pikiran kosong itu paling mudah dirasuk. Kelima, orang yang suka melukai diri sendiri, mukul-mukul badan, nyabutin rambut sendiri. Saya itu membenturkan kepala, ngantemin dirinya. Nah, baru puas. Atau melukai orang, gebukin orang, baru puas. Itu ciri awal untuk kasus kerasukan. Jelas saudara? Kasus apa? Ciri khas. Untuk apa? Dikirasa dia ada di kuburan, suka menyendiri, mukul-mukul badan sendiri, teriak-teriak sendiri. Nah, jadi ingat, kalau saudara ada teman atau keluarga, dia mengalami kasus kerasukan berulang-ulang di atas 7 kali, akan masuk ke dampak kejiwaan. Dan kalau tidak bisa ditanggulangin, tidak segera diatasin, maka akan mengarah ke sakit jiwa, gila. Tapi gilanya ini masuk dalam kasus kerasukan. Sudah di atas 7 kali kerasukan, harus segera diatasi, ditanggulangin, segera dibimbing, supaya tidak masuk ke dalam kejiwaan gila. Ingat, sekalipun gila pun, kalau kasus kerasukan, Tuhan sanggup menyembuhkan. Amin. Nah, tapi pengalaman hidup saya itu lama. Saya pernah nanganin kasus saudara, orang itu dirasuk, itu doain sadar, setannya keluar. Saya yang mandiin. Dia tidak mandi tidak lama, kira-kira hanya 15 tahun. Saya yang mandiin bisa gini. Kenapa? Bau setengah mati. Itu jarak 1 meter aja, bau banget. Nah, ini ingat saudara. Jadi orang yang pemicu awal, orang yang suka melukai sendiri. Awal untuk masuk dalam kasus kerasukan. Yang keenam, orang yang suka marah-marah. Hati-hati, itu mudah. Jadi kalau saudara punya istri yang suka marah-marah, ngomong, "Mah, ingat kerasukan." Karena apa saudara? Orang yang suka marah-marah itu adalah pemicu awalnya pasti ada. Makanya kalau ada orang yang marah-marah di kuburan, sumpah-sumpahan, disebut setan lewat, langsung. Nah, yang keenam, jadi orang yang suka marah-marah, ya. Yang ketujuh, orang yang punya akar pahit, kecewa, dendam, itu paling mudah dirasuk. Jadi orang yang kecewa, akar pahit, dendam, ingat ya, itu paling mudah dirasuk. Maka Tuhan Yesus berkata, "Ampuni, Bapamu pun mengampuni." Kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu pun tidak mengampuni. Pengampunan adalah
kunci pemulihan. Amin. Jadi ingat saudara, pengampunan. Apa saudara? Apa saudara? Pengampunan. Dilayani konseling, waktu didoain tiba-tiba manifestasi kerasukan. Jadi kalau saudara ada orang yang kerasukan, perhatiin, pasti ada pemicu awalnya. Jelas? Jelas? Kalau itu pembantu atau keluarga atau saudara, sampai ada kerasukan di atas 7 kali, berulang-ulang, maka akan mengarah di kejiwaan. Jelas, saudara? Akan terkena dampak psikologisnya. Kenapa? Karena ada penekanan pada waktu roh itu masuk. Nah, itu paling mudah untuk dirasuk. Makanya orang kena guna-guna itu, Pak, kok suami saya kok bisa kena guna-guna pelet tuh gimana? Pasti dia main-main dengan dosa. Ada pemicu awalnya. Dia nyaim guna-guna, masuk itu saudara. Nah, makanya kalau laki-lakinya, suaminya tidak suka main perempuan yang macam-macam, artinya tidak berzina, dia tidak akan kena. Kenapa? Karena tidak ada pemicunya. Jelas saudara?